Masa anak-anak seringkali bisa dibilang sebagai masa yang paling menyenangkan. Ya gimana enggak, pas kita masih anak-anak, itu kerjaan kita tiap hari ya cuma main sana-sini dan nggak ada yang namanya beban pikiran. Tentu tidak terkecuali anak-anak di Korea Selatan pada awal tahun 1990-an, yang mana pada waktu itu bermain di luar rumah itu merupakan sebuah hal yang umum dilakuin banyak anak-anak. Mereka menghabiskan waktu dengan cara bermain di luar ruangan, menjelajahi hutan, dan bermain di sungai. Pokoknya kehidupan sehari-hari mereka itu dipenuhi dengan aktivitas yang memicu rasa ingin tahu dan semangat untuk berpetualang. Namun, dari banyaknya anak-anak yang bisa menikmati masa kecil mereka, ada juga sebuah kejadian tragis yang pernah menimpa 5 orang anak laki-laki. Kejadian tragis ini terjadi di Korea di sekitar tahun 90-an, di mana ada 5 orang anak laki-laki yang pernah menghilang sampai bertahun-tahun. Jadi, kisahnya ada 5 orang anak laki-laki di kota Daegu di Korea yang mutusin buat pergi mencari telur salamander di lereng Gunung Waryong. Dengan penuh antusiasme, mereka ninggalin rumah, tidak menyadari bahwa petualangan mereka akan berubah menjadi sebuah misteri yang mengguncang dan menyedihkan. Hingga waktu malam tiba, kelima anak itu masih belum kembali ke rumah mereka, yang buat kekhawatiran keluarga mereka itu berubah menjadi kepanikan. Terus, pencarian besar-besaran pun dimulai, melibatkan ribuan sukarelawan, polisi, dan tentara. Hingga sampai-sampai pencarian ini itu memakan waktu sampai bertahun-tahun. Nah, terus gimana anak-anak ini menghilang dan gimana kisah lengkapnya? Mari kita bahas. Pada pagi 26 Maret 1991, di sebuah desa kecil bernama Dalseo di Korea Selatan, terdapat 6 orang anak laki-laki, antara lain si Woo Cheol-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, Kim Jong-sik, dan Tae-ryong Kim, yang dimana keenam anak ini bisa dibilang adalah teman dekat dan mereka juga bersekolah di sekolah yang sama, yaitu sekolah dasar Songso. Nah, pada hari itu, anak-anak ini ngabisin waktu liburan mereka dengan cara bermain di sekitaran desa. Sampai akhirnya, mereka dimarahi sama beberapa warga desa karena nyebabin kegaduhan. Akhirnya, mereka mutusin buat mencari kegiatan yang lebih menarik, sampai mereka membuat sebuah kesepakatan buat cari telur salamander di Gunung Waryong. Setelah memutuskan untuk mendaki gunung buat mencari telur salamander, anak-anak ini mulai bersiap-siap dengan hanya membawa tongkat dan kaleng sebagai perlengkapan mereka menuju lereng Gunung Waryong. Namun, ketika di tengah perjalanan menuju lereng Gunung Waryong, salah satu anak, yaitu si Kim Tae-ryong, dia pamit meninggalkan teman-temannya buat untuk pulang ke rumah karena dipanggil sama ibunya. Dan akhirnya, sisa kelima anak ini mutusin buat lanjutin perjalanan mereka. Tapi, petualangan kecil kelima anak ini berubah menjadi sebuah malapetaka ketika kelima anak-anak ini tidak kunjung pulang hingga sore. Hingga akhirnya orang tua dari kelima anak-anak ini menjadi khawatir dan memutuskan buat mencari anak-anak mereka. Akhirnya, para orang tua anak-anak ini dibantu juga dengan warga desa pergi mencari kelima anak-anak ini di sekitar lereng gunung di malam hari. Terus, buat info, Gunung Waryong ini sendiri dikenal dengan suasana hutannya yang cukup lebat. Sehingga hal ini itu nyebabin pencarian bisa dikatain jadi cukup sulit, apalagi dengan alat yang seadanya aja. Nah, setelah beberapa jam pencarian, para orang tua dan warga desa masih tidak kunjung menemukan anak-anak ini. Hingga akhirnya, mereka memanggil para pihak yang berwajib untuk membantu mencari kelima anak ini. Tapi, dikarenakan pada saat hari itu bertepatan dengan hari pemilihan kepala daerah, maka pada hari itu banyak polisi yang sedang sibuk mengurus pemungutan suara dan nyebabin pencarian yang dilakukan sama pihak kepolisian itu jadi kurang maksimal. Terus, selama penyelidikan, para polisi itu juga mencari saksi-saksi yang ada di dekat lokasi, terutama beberapa saksi yang pada hari itu lagi beraktivitas di dekat gunung. Sampai di suatu saat di mana ada salah satu saksi itu yang mengaku kalau mereka mendengar suara tembakan seperti dari suara senapan angin dan jeritan di sekitar pukul 11.30 pagi, yang dimana suara tersebut itu dikatakan berasal dari hutan di lereng gunung. Sehingga akhirnya polisi pun melakukan pencarian di sekitar area hutan di lereng gunung hingga pagi hari. Tetapi setelah mencari semalaman, para polisi masih belum bisa menemukan anak-anak ini dan juga nggak bisa nemuin sumber suara tembakan yang sebelumnya dilaporkan. Nah, polisi sendiri menyimpulkan beberapa teori kemana anak-anak ini menghilang. Teori pertama itu nyebutin kalau anak-anak ini itu kabur dari rumah mereka, terus pergi entah kemana. Tapi teori ini itu langsung dibantah sama orang tua anak-anak ini dan para warga desa.
Karena menurut mereka, anak-anak ini itu nggak ada masalah sama kedua orang tua mereka. Dan orang tua mereka sendiri itu juga nggak pernah ngelakuin tindak kekerasan ke anak-anak ini. Jadi, nggak ada alasan kuat buat ngedukung teori ini. Terus, polisi juga punya teori yang kedua, yaitu anak-anak ini tersesat di dalam hutan dan kesulitan mencari jalan pulang. Teori ini itu juga dibantah sama warga desa, karena menurut warga desa mereka ini bisa dibilang itu cukup terang, dan sudah ada lampu di sepanjang jalan menuju gunung. Bahkan, pendaki yang tersesat pun itu pasti nggak akan kesulitan buat lihat desa mereka dari atas gunung. Nah, pencarian masih terus dilakukan oleh para orang tua selama berminggu-minggu. Tapi di satu sisi lain, kasus menghilangnya kelima anak-anak ini itu mirisnya kurang mendapatkan perhatian publik. Karena memang pada saat itu, masyarakat itu sedang disibukkan dengan hasil akhir pemilihan kepala daerah. Nah, setelah seminggu kemudian dan acara pemilihan kepala daerah ini berakhir, barulah kasus ini itu mulai terangkat ke telinga publik dan bahkan menjadi pemberitaan nasional yang saat itu sangat heboh. Setelah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, kasus anak-anak ini masih tidak menemukan titik terang sama sekali. Dan bahkan misteri kemana anak-anak ini menghilang itu benar-benar menjadi misteri yang tidak terpecahkan pada saat itu. Padahal sudah banyak pihak itu yang terlibat dalam kasus pencarian ini. Nah, dikarenakan kasus ini sangat misterius, kasus ini pun itu jadi tayangan di acara TV Korea yang berjudul The Square of Public Opinions. Yang mana acara ini sendiri itu bertujuan untuk menjembatani masyarakat Korea yang mungkin saja menemukan beberapa bukti baru atau petunjuk yang dapat membantu para orang tua buat nemuin anak-anak mereka. Tapi mirisnya, acara ini itu malah dijadiin lelucon sama orang-orang, yang mana orang-orang jahil ini malah bersandiwara menjadi anak yang hilang. Ya, kayak pada ngasih kesaksian palsu gitu aja, sehingga acara ini itu juga jadinya nggak bisa ngasih titik terang kemana anak-anak ini menghilang. Sehingga para orang tua anak-anak ini itu menjadi frustasi dan kesal atas respon masyarakat Korea yang malah menjadikan kasus ini itu lelucon belakang doang. Terus para orang tua anak-anak ini itu juga makin kesel lagi sama pamflet yang dibikin sama polisi setempat yang bertuliskan kalau anak-anak ini itu cuma kabur aja, yang padahal masih belum jelas ada bukti-bukti kalau anak-anak ini itu benar-benar kabur. Terus akhirnya kasus ini pun juga mendapatkan perhatian dari Presiden Korea Selatan itu sendiri yang saat itu adalah Roh Tae-woo. Kasus ini dianggap makin serius dan Presiden Korea pun juga ikut membantu dengan mengerahkan 300.000 polisi dan tenaga gabungan guna menemukan kelima anak-anak ini. Sedangkan orang tua dari anak-anak ini itu juga pada berhenti kerja buat cari keberadaan anak-anak mereka itu hingga ke seluruh Korea Selatan. Di satu sisi itu juga banyak donatur itu yang ngumpulin uang hingga 42 juta won atau sekitar 400 juta rupiah untuk menggelar sayembara supaya anak-anak ini itu dapat ditemukan. Tapi sayangnya semua usaha tersebut itu masih kurang dan tidak dapat membuahkan hasil satupun. Dan kemana anak-anak ini menghilang itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Hingga akhirnya pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 26 September, seorang pendaki yang sedang mencari biji oak di sekitar Gunung Waryong tiba-tiba saja menemukan sebuah kumpulan tulang anak-anak, dan pendaki ini itu langsung melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian yang setelah diselidiki ternyata tulang-tulang ini itu milik anak-anak yang menghilang 11 tahun yang lalu. Dan penemuan ini itu langsung menjadi gempar. Kasus ini tiba-tiba naik lagi dan menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan. Lalu, saat tulang-tulang tersebut dibawa ke ahli forensik, itu ditemukan beberapa fakta-fakta yang cukup disturbing. Mulai dari adanya tanda-tanda adanya bekas pukulan dari benda tumpul di tengkorak anak-anak ini, terus ditemukan juga beberapa tanda adanya tulang-tulang yang patah, lalu ada juga diduga bentuk pertahanan dari anak-anak ini dari suatu tindak kekerasan, dan lalu yang paling disturbing, yaitu ditemukan dua buah lubang di salah satu anak, dan lubang ini sendiri menurut ahli forensik diakibatkan oleh sebuah peluru dari senapan angin. Nah, dugaan ini itu diperkuat dengan adanya sebuah lapangan tembak yang berada tidak jauh dari tempat ditemukannya anak-anak ini. Akhirnya, kasus ini pun mengarah ke pihak militer, khususnya Divisi Infanteri ke-50 Korea Selatan, yang sering melakukan latihan tembak di Gunung Waryong. Tapi, pihak militer menyangkal tuduhan tersebut.
Karena menurut pihak militer, tidak ada satupun personilnya yang melakukan latihan tembak di daerah tersebut. Karena pada hari tersebut merupakan hari libur nasional, sehingga latihan-latihan yang ada itu juga ikut diliburkan. Tapi akhirnya pihak polisi itu juga punya kesimpulan mereka sendiri, yang bilang kalau anak-anak ini itu sebenarnya meninggal gara-gara terkena hipotermia. Tapi teori ini langsung dibantah sama pihak ahli forensik, karena jika mengalami hipotermia, maka tubuh-tubuh anak-anak ini pasti akan membusuk dan gak mungkin tertimbun di tanah yang bisa dibilang cukup dalam. Ya pokoknya beberapa teori polisi ini itu justru malah melenceng terus dari bukti-bukti yang ada, yang akhirnya hingga sekarang penyebab kasus kenapa anak-anak ini bisa meninggal itu masih kuat mengarah ke para pihak militer. Yang banyak orang berteori kalau pihak militer ini itu berusaha nutup-nutupin kasus ini. Apalagi salah satu warga desa itu sendiri juga pernah mengaku kalau mendengar suara tembakan dan jeritan dari arah gunung. Itulah kasus kelima anak-anak yang tiba-tiba menghilang dan baru ditemukan beberapa bukti baru setelah 11 tahun menghilang. Tapi hingga kini kasus ini sendiri masih belum menemukan titik terang tentang siapa yang bertanggung jawab dari kejadian ini. Dan kasus ini sendiri lebih dikenal sebagai kasus anak-anak kodok atau The Frog Boy. Kasus ini itu sendiri juga udah diangkat jadi film dan sekarang dijadikan dokumenter. Oke, terima kasih sudah menonton, dan kalau ada yang kurang di video ini bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka.